penyaluran kredit, Pak, itu di bawah 10%, di 9,16% gitu ya Pak ya. Nah mungkin dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, tadi ya banyak pelaku pasar, investor yang, atau masyarakat lah Pak yang mulai ragu menyimpan uang mereka di bank atau juga mungkin ragu memiliki keputusan ngambil kredit. Jangan takut menyimpan uang di bank, dijamin saya 100%. 2 miliar per nasabah per bank, saya cukup kaya untuk menjamin uang Anda. Jadi sudah dijawab langsung ya Pak ya. Tepuk tangan lagi mungkin untuk Pak Purbaya. Dijamin 100% jika tadi rekeningnya di bawah 2 miliar. 2 miliar per nasabah per bank, kalau Anda punya uang 10 miliar, 2 miliar per rekening ya Pak? 2 miliar sebarin aja. Jadi jangan bilang-bilang orang takut naruh di bank, saya tersinggung. Tapi sejauh mana LPS melihat Pak, bentuk-bentuk dari tadi penjaminan 2 miliar ya Pak ya, lalu juga suku bunga dari LPS dan strategi-strategi LPS menyuntikkan likuiditas ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan Pak. Terutama ini juga pesannya langsung sampai kepada masyarakat awam dan juga nasabah, Pak. Pertanyaan Anda apa? Ya itu tadi, Pak. Tangga saya? Iya. Supaya apa? Jadi gini, saya suka bercandain dia. Jadi 9798 adalah pelajaran yang penting sekali buat kita. Sehingga setelah itu DPR menciptakan LPS. Setelah, sama di Amerika juga begitu sebelum adanya FDIC, banyak bank jatuh, orang nggak percaya perbankan. Tapi setelah adanya FDIC, jumlah bank yang jatuh atau bank run itu sedikit. Dengan adanya LPS berkat dukungan DPR nih, kita ngelihat sejak itu jarang sekali ada bank run. Even ketika tahun 2020-2021 ketika ekonomi lagi susah, waktu orang takut karena COVID, nggak ada orang menarik uang di bank beramai-ramai, nggak ada rush. Ini keberhasilan DPR sebetulnya, saya sih cuma di sana cuma iseng-iseng aja karena disuruh DPR. Tapi basically itu sudah memberikan indikasi bahwa kehadiran LPS sudah cukup meyakinkan banyak kalangan bahwa uang mereka aman di bank. Dan ke depan pun akan seperti itu. Kita akan promosi terus dan akan memastikan bahwa perbankan aman. Kan saya juga anggota KSSK ya. Bisa ngomong sekarang oleh Pak Misbakun dikasih kekuasaan untuk voting, dikasih kekuasaan untuk voting. Dulunya sih nggak dihitung. Kalau voting enggak, kita nggak ikut, anak bawang katanya. Kalau sekarang Pak Misbakun ngasih kekuasaan LPS punya hak suara. Jadi kalau ada masalah saya akan ngomong di KSSK. Dan sekarang LPS mengembangkan early warning system yang cukup canggih lah. Yang bisa melihat keadaan ekonomi Indonesia seperti apa, walaupun nggak untuk umum ya. Karena kalau untuk umum nanti pada main saham, rugi saya. Mereka untung. Nah, itu yang kita pakai untuk melihat keadaan ekonomi dan mengawal dari waktu ke waktu. Saya punya bos, Komisi 11 yang aktif dan canggih-canggih, kalau ada apa-apa saya ngomong ke mereka, mereka akan. Jadi harusnya dengan kerjasama yang baik di KSSK, di Komisi 11 yang kuat, kita nggak usah terlalu khawatir, kita akan mengulangi 998 lagi. Kita udah lihat 998 kita belajar, 2008-2009 kita kan sukses. Waktu mulai krisis kan orang bilang Indonesia akan hancur. Tahunnya kita tumbuh 4,6% ketika hampir semua negara dunia tumbuhnya negatif. 2020-2021 kita bagus, goncang-goncang sedikit tapi survive dan dipuji banyak negara. Baik. Jadi Indonesia sudah belajar dari krisis, 4 krisis. Dan yang 3 terakhir kita cukup berhasil. Jadi kita kelihatannya sudah punya pengetahuan yang cukup untuk mengatasi berbagai krisis nanti yang ada. Ketidakpastian dunia tidak bisa hilang kata Pak Misbakun tadi. Tapi saya percaya pengetahuan kita sudah lebih dari cukup untuk mengendalikan itu. Terima kasih Bapak, kita berikan tepuk tangan. Jadi saya ingat ya Pak ya, tadi kalau dipaparkan luar biasa elok sama Pak Purbaya, Asian Financial Crisis 9798, lalu 10 tahun berikutnya, siklus berikutnya Global Financial Crisis karena mortgage, habis itu ada COVID 2020, scaring efeknya mungkin sampai 2022 ya Pak ya, dan ya it's still going on resilience and keep growing, jadi tidak ada alasan untuk pesimis dengan fundamental dan juga optimistik dan juga bentuk-bentuk arah dari growth pertumbuhan ekonomi kita. Jadi karena kenapa seperti tadi disampaikan Pak, sentimen akan selalu ada Pak ya, tapi kita harus selalu melihat seperti apa faktanya dan fundamentalnya yang ada.